Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak, ada. Siapa yang tidak masuk? Anja sakit. Astrid Pak, Astrid. Ada lagi yang tidak masuk? Adril, Macet. Keterangannya apa? Macet. Sakit gigi. Ya, kita doakan buat teman-teman kita yang hari ini tidak masuk, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buat yang sedang sakit yang ada di rumah, saudara kita, kakak kita, orang tua kita, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat adik-adik semua yang sudah hadir pada hari ini, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu, untuk bisa memahami apa yang insya Allah Ustaz sampaikan pada hari ini. Sebelumnya Ustaz minta tolong dari ketua kelas untuk membaca doa mau belajar dan doa meminta kemudahan. Bisa? Dari Rizky, saudari Rizky, silakan bikin doanya. Baik, untuk memulai kelas pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajarnya. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Hari ini kita telah buka dan membaca doa. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, minggu kemarin sudah diajarkan tentang apa oleh Bu Kirus ya, Bu Rizky Rusdiana, tentang apa kemarin? Tentang akhlak. Ya teman-teman, masih ingat tentang akhlak? Akhlak apa? Ada yang tahu akhlak? Etika. Perilaku. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang akhlak. Jadi yang kita ambil dari pelajaran kemarin, sebagai manusia kita harus berakhlak, karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah akhlaknya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang adab penuntut ilmu. Sudah tahu adab penuntut ilmu? Sudah kelas 2 SMA. Sebutkan apa aja sih kira-kira yang teman-teman ketahui tentang adab penuntut ilmu? Nggak Bercanda, terus serius, niat yang baik, sungguh-sungguh, ya betul semuanya. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang adab menuntut ilmu. Tadi sudah teman-teman sampaikan apa itu adab. Sebelum kita masuk pembahasan tentang adab, Ustaz akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami makna adab menuntut ilmu. Dan yang kedua, menerapkan sikap beradab dengan ilmu sebagai implementasi dari pemahaman materi adab menuntut ilmu. Itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Dan Ustaz mohon HP-nya disimpan dulu. Nanti ada waktunya kita menggunakan HP untuk diskusi dan untuk evaluasi pembelajaran kita. Ya. Selanjutnya, pengertian adab. Tadi ada yang menyebutkan tentang etika, ada yang menyebutkan tentang moral, ada yang menyebutkan tentang akhlak. Pengertian adab dalam bahasa ya. Dalam bahasa adalah menerapkan akhlak yang mulia. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan al-adabu isti'malu ma yuhibbu qaulan wa fi'lan wa ghairu. Terlihat ya teman-teman? Jangan barusan ya. Kita tulis dulu ya. Sama-sama Kelihatan? ya, lumayan. Ya. Wal adabul isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan wa barra ba'duhum anhu bi
bi'annahul ahzu bimakarimal akhlak. Apa artinya teman-teman? Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bagaimana ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi adab itu kita bisa simpulkan perbuatan baik, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada teman di kelas, kepada orang tua di rumah, kepada guru. Nah, itu salah satu pengertian dari adab, menerapkan segala hal yang dipuji oleh orang lain, dari perbuatan kita, perkataan kita, itu sebagian dari adab, ya. Dan tadi disampaikan sebagian ulama mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Sampai sini bisa dipahami? Jawab paham. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, adab menuntut ilmu. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah mengatakan bahwa bi'adabul tafahamul ilmi, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Nah, jadi dari perkataan tersebut bisa kita lihat bahwa pentingnya adab sebelum ilmu, gitu loh. Dengan adab kita akan mendapatkan ilmu. Adab kita dalam belajar dalam kelas, kita harusnya menyimak guru, menyimak teman kita yang menyampaikan materi, agar apa? Agar kita memahami ilmu. Dengan adab, karena adab dulu. Di kelas misalkan ada yang menyampaikan, kita tidak ngobrol, terus tidak tidur, terus tidak apa lagi? Tidak main HP, tidak apa lagi? Tidak makan, tipokan, apa lagi? Ya, karena itu menghalangi kita untuk memahami ilmu. Karena kalau kita sudah beradab dengan ilmu, ilmu yang disampaikan akan mudah masuk kepada diri kita. Ya, itu perkataan dari Yusuf bin Al-Husain rahimahullah. Selanjutnya, sehingga belajar sangat penting bagi orang yang mau menuntut ilmu. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah mengatakan ta'allamul adab qabla ta'allamul ilmi, ya. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Jadi orang zaman dahulu, ulama-ulama kita, guru-guru kita, belajarnya itu adab dulu. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, mereka belajar tentang adab dulu. Adab. Ada Pak. Oh iya. Adab yang paling penting dulu. Setelah adab baru ada ilmu. Ya. Jadi sebelum kita belajar ilmu, kita harus belajar adabnya dulu. Ulama-ulama zaman dahulu, mereka lebih mementingkan adabnya kepada guru. Karena kalau kita sudah memahami adab, ilmu akan mengikuti, akan mudah masuk. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, ya, yaitu ta'allamul adab qabla ta'allamul ilmi. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu, ya. Itu pentingnya kita belajar adab, ya. Selanjutnya, nah di sini ada 5 adab menuntut ilmu. Yang pertama apa saja? Mengikhlaskan niat. Yang kedua, Rajin berdoa kepada Allah. rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Bersungguh-sungguh dalam beribadah. yang pertama, mengikhlaskan niat. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah taala, karena Allah taala. Dan seorang penuntut ilmu tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman semua yang hari ini masuk, yang pertama harus kita ikhlaskan itu adalah niat. Jangan sampai datang dari rumah ke sini bawa motor dari Pemda, dari Cibinong, dari daerah-daerah yang lain untuk sekolah ini, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena dunia, misalkan Mau lihat mantan. mau lihat mantan, terus pengen Dapat dapat uang uang jajan, terus
Terus apa lagi? Malah. Ya. Jadi yang harus pertama itu harus kita perkuat adalah niat kita. Jangan sampai kita keluar rumah untuk ke sekolah tapi niat kita, oh pengen mainan nanti pulang sekolah. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus niatkan dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Jika seorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya sudah lain dari berangkat dari rumah sampai ke sekolah, yang sesuai apa yang didapat, yang pengen dunia. Contohnya apa, pengen main pulang dari sekolah sama teman-teman ke McD nonton bioskop, ya udah didapat ini. Tapi ikhlasnya karena Allah nggak dapat niatnya, karena niat yang utama. Boleh, yang penting gini caranya. Boleh kita pengen nonton bioskop, boleh kita biar dapat duit aja. Tapi niatnya satu dulu, ya Allah, saya niat hari ini pengen ke sekolah, pengen menuntut ilmu, pengen menuntut ilmu. Karena kalau kita ada niat karena Allah, dunianya nyusul pasti udah dapat niat yang pertama, dua, pulangnya bolehlah mampir, pulangnya bolehlah mampir ke bioskop atau nonton dan sebagainya, boleh. Uang jajan, setelah niat kita lulus pasti dikasih. Oh, masya Allah nih saudara Casmai udah pagi-pagi udah mandi, siap-siap berangkat sekolah, sarapan, mah anterin ke sekolah, kayak gitu. Mamanya otomatis mendukung, dikasih duit jajan 100.000. Ya, itu makanya pentingnya kita ikhlaskan niat dulu, ya, untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah bisa ikhlas karena Allah, kita sudah lurus niat kita, insya Allah kita akan mudah memahami ilmu. Yang kedua tadi ada apa? Rajin berdoa. Ya, lihat di sana orang besar ya, besar ini. Burem. Sudah ya. Ya, selanjutnya hendaklah seorang menuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya serta selalu merasa butuh kepadanya. Nah, setelah kita mengikhlaskan niat kita, yang kedua, kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, se-IQ tinggi kita, kalau bukan karena Allah ilmu gak akan dapat. Tadi niatnya udah lurus. Yang kedua, kita ikuti dengan doa. Kita ikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berangkat kakinya sudah keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, keluar rumahnya udah doa. Terus ya Allah saya mau berangkat ke sekolah. Terus nanti di kelas berdoa lagi. Nah itu salah satu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak siapa yang suka diminta tapi nggak kesal? Ada yang suka diminta tapi nggak kesal. Allah. Kalau manusia sering diminta kesal. Minta dong Islamnya, minta dong jajannya, minta dong ini. Oh kemarin aku ngasih kamu ulang tahun aku kasih kado. Oh kok sekarang aku ulang tahun dikasih kado? Kalau manusia nggak suka diminta. Tapi kalau Allah, semakin kita minta Allah semakin suka. Semua kita itu makhluk yang doib, makhluk yang lemah, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pas senang-senang kita lupa. Ya, biasanya kita seperti sebagai manusia kita lagi senang-senang, lagi sehat walafiat, kita lupa, kita berangkat main ke puncak, hujan-hujanan, kita jalan sana jalan sini. Tapi giliran sakit, ya Allah sakit gini amat ya. Tapi giliran sehatnya tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Ya, jangan sampai seperti itu. Allah suka sama orang yang berbanyak berdoa, banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan agar dipertemukan dengan ilmu. Ya, sampai sekarang teman-teman di kelas 2 SMA, apa yang sudah dipahami? Itu tidak lain adalah kehendak Allah. Kalau Allah yang udah ngasih, insya Allah diberikan kemudahan. Nah, kalau satu tadi adalah pertama ikhlas, terus lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selanjutnya ada apa? Bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Apa saja sih bentuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Gak bercanda. Apa bentuk sungguh-sungguh kita saat menuntut ilmu? Serius. Fokus.
Apalagi? Gak pernah kenyang akan ilmu. Gak pernah kenyang. Nanya mulu. Hanya mulai aktif dalam diskusi. Nah itu salah satu bentuk kita, bentuk bahwa kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Buku dibawa, pulpen ada, nggak minjem Juga enggak. kayak gitu. Terus apa lagi? Kita memperhatikan itu bentuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan dalam belajar. Kayak gitu ya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 2 orang yang hapus tidak pernah kenyang. Tahu nggak siapa? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu semakin belajar, semakin merasa apa? Merasa kita tuh nggak ada apa-apanya, merasa kita tuh belum apa-apa. Kayak gitu. Kita belum bisa apa-apa, kok ternyata ilmu itu luas. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia. Maksudnya apa sih orang yang rakus terhadap dunia? Hari ini pengen sepeda, udah dapat sepeda pengen mau motor, udah dapat motor pengen mau, udah dapat mobil pengen pesawat, udah pesawat pengen terus aja kalau manusia itu nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Ada satu pengen lagi, udah punya satu pengen 2. Itu nggak bersyukur, teman-teman. Udah Allah kasih 1 pengen 2, kalau kasih 3 pengen 4, terus aja nanti berkelanjutan. Makanya pentingnya kita bersyukur dulu, bersyukur dalam menuntut ilmu. Nah itu salah satu bentuk kita bersungguh-sungguh ya. Itu makanya kita harus jadi orang yang selalu haus akan ilmu. Dan yang kedua, jangan sampai kita orang yang lapar dan tidak pernah puas kan dunia. Karena dunia itu laibun walahun. Dunia itu hanya tempat main-main, tempat senang-senang. Berarti nggak sedih-sedih ya? Iya. Sedih-sedih. Jadi kalau sedih bukan dunia. Jadi kita harus senang-senang kayak gitu. Tapi kita jangan sampai lupa tujuan kita di dunia ini sebagai apa? Nah, tujuan kita ada ayat 66 apa? Wa ma khalaqal jinna wal insa tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita belajar itu satu jalan, satu koridor untuk kita menuju apa? Yuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami baru 3 nih dari 5 adab menuntut ilmu. Cepat. Dan dipahami yang satu mengikhlaskan niat, yang kedua Rajin berdoa kepada Allah. yang ketiga selanjutnya. Ada yang tahu selanjutnya apa? Ya, yang selanjutnya yang keempat apa? Tidak boleh sombong. Nah, dalam menuntut ilmu kita nggak usah malu. Biasanya yang dimaksud malu dalam menuntut ilmu itu kadang, saya nggak bisa, saya nggak mau, saya belum bisa jawab, takut salah. Nah, kita sebagai murid nanti, teman-teman semua di kelas 11 ya sekarang, karena proses teman-teman masih ada beberapa jenjang lagi sampai teman-teman mempunyai gelar atau ilmu yang cukup untuk memberikan lagi kepada orang lain. Yang pertama, nggak boleh malu dan nggak boleh sombong. Nggak boleh malu, yang saya nggak bisa menjawabnya. Coba dulu. Kalau kita udah coba nggak bisa, nggak masalah. Yang penting kita sudah mencoba karena kita masih belajar. Jangan sampai di tahap kita masih belajar ini kita malu. Gitu. Di saat belajar ada kesalahan, dimaafkan karena tahapnya masih belajar. Kecuali nanti teman-teman semua sudah kuliah, terus sudah bekerja. Nah, nanti kalau teman-teman salah di masyarakat, nah itu berbahaya. Jadi kalau masih tahap belajar itu nggak masalah, ya. Nah, terus yang kedua, sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih dalam dirinya. Karena ilmu susah masuknya. Pada orang yang sombong apalagi. Contoh baru dapat ilmu tentang 1 kali 1. Dia sombong, saya bisa 1 kali 1. Padahal masih banyak. 1 sampai 9 kali 9 kan? 9 kali 9 sama dengan 81. Dia baru hafal 1 kali 1. Ternyata ilmu itu
masih banyak lagi. Dia baru satu kali satu, masih banyak. 1 kali 5, 9 kali 10, masih banyak. Dia di sini udah sombong. Ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Buat teman-teman yang sudah di kelas 2, jangan sampai, saya mah udah kelas 2 SMA. Dia mah junior saya kelas 1, SMP baru masuk SMA. Enggak boleh begitu, kita enggak boleh sombong. Ya. Terus, dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang yang malu dan orang yang sombong ya. Itu hadis riwayat Bukhari. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong ya. Orang sombong saat memiliki ilmu yang sedikit. Ya. Selanjutnya, yang kelima apa? Mengikat ilmu. Mengikat ilmu. Iya. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Nah, sekarang teman-teman pada di bawah buku tulisnya sudah dicatat tadi poin yang Ustaz sampaikan. Sudah ya. Apa saja? Yang pertama tadi apa? Mengikhlaskannya. Terus Berdoa. Ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini namanya teman-teman sudah mengimplementasikan, sudah mempraktekkan bahwa teman-teman bersungguh-sungguh. Ya, kalau tidak bersungguh-sungguh nggak mungkin bisa. Yang satu ikhlas, yang kedua berdoa, teman-teman nggak bisa. Tapi teman-teman sungguh-sungguh, teman-teman semangat. Yang kelima, mengingat ilmu dengan mengingat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Jadi ilmu itu harus ditulis. Ya, kalau nggak ditulis ilmu maka akan lupa. Karena kita bukan Imam Syafi'i, sekali melihat tulisan langsung hafal. Kalau kita sekali lihat langsung hilang, langsung lupa. Ya. Bedanya kita kayak gitu. Imam Syafi'i sekali lihat, hafal. Kalau kita sekali lihat, udah hilang. Dia tadi hilang lagi, kagak hilang apa-apa. Makanya nanti yang kita tulis, misalkan Ustaz menyampaikan tadi yang poin pertama tentang adab menuntut ilmu, ada 5 poin. Yang pertama, mengikhlaskannya. Mengikhlaskannya. Yang kedua, berdoa. Rajin berdoa. Yang ketiga, Bersungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Yang keempat, Tidak sombong dan tidak malu. tidak sombong dan tidak Malu. kebaca kan teman-teman? Baca. Baca ya. Satu lagi belum Bapak? Satu lagi apa? Mengikat ilmu dengan mengikat ilmu. Ini kalau di komputer nama fontnya apa teman-teman? Ada yang tahu di sana? Ini namanya ini namanya kalau dalam bahasa Arab itu namanya ada khot kan banyak ya. Ini namanya khot nafsi. Iya toh? Ya? Oh iya. Jadi nanti di rumah lihat di handphonenya ada namanya khot nafsi. Khot nafsi itu ya, oke, bisa dibaca ya. Ada 5 poin ya, yaitu mengikhlaskan niat, berdoa, sungguh-sungguh, Jadi apabila teman-teman sudah mempraktekkan ini, insya Allah teman-teman akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar, menuntut ilmu, untuk selalu bersemangat dalam beribadah, yaitu salah satu beribadah dengan menuntut ilmu. Sampai sini bisa dipahami? Siap, Bapak. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut? Bapak saya mau tanya. Boleh. Tadi kan itu ada penuntut ilmu yang kelima mengikat ilmu dengan tulisan. Terus kalau orang yang nggak suka nulis gimana Pak? Nah, bagaimana buat orang yang nggak suka menulis? Nah, dari zaman dahulu ilmu itu diikatnya dengan tulisan. Dan yang kedua dengan hafalan. Bagaimana caranya kita mau mengingat ilmu, ingat pelajaran tanpa kita tulis? Gitu. Karena kuncinya harus ditulis. Kalau kita nggak menulis ilmu, kita nggak catat, kita akan lupa. Karena manusia tempatnya salah.
Bukannya apa Pak? Tapi bukan alasan kita untuk tidak menulis. Kalau kita minimal, kalau teman-teman lagi dijelaskan materi sama ustadz ataupun sama guru yang lain, minimal dicatat poin-poin pentingnya. Buat poin satu, oh tadi sampaikan tentang ikhlas. Terus yang kedua tentang berdoa. Minimal poin-poinnya, nggak harus semuanya. Yang penting teman-teman bisa pahami dan suatu saat nanti jika lupa dibuka. Oh kemarin Ustaz Ino menjelaskan tentang 5 adab menuntut ilmu. Kemarin catatannya ada di buku Uping. Oh mana yang buku yang dicari? Oh ternyata ada. Nah, jadi kita ulang lagi. Nah, seperti itu ya. Saudari Kirus, ya Kirus Diana, bisa dipahami? Bisa. Ada lagi anak-anak? Saya mau nanya Pak. Ya boleh Rahma. Kalau misalkan malu dalam menuntut ilmu, cara mengatasinya gimana Pak? Oke, bagaimana sih caranya kalau kita malu dalam menuntut ilmu? Contohnya, Rahma malu dalam apa? Malu dalam bertanya. Ya, malu dalam bertanya. Bagaimana sih cara mengatasinya jika kita malu dalam bertanya? Tadi salah satu bentuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, satu menyimak, terus mendengarkan, dan bertanya. Bertanya itu sebagai bentuk bahwa kita tuh kepo, kita tuh pengen tahu, bukan pengen tahu tentang yang lain doang, tapi tentang yang ini kita juga harus tahu. Oh misalkan disampaikan tentang 5 adab menuntut ilmu, lupa yang disampaikan ada 5, cuma 3. Lupa lagi dalam hati, tapi mau nanya malu. Nanti dapat gak? Paham gak akan ilmu adab menuntut ilmunya? Enggak, karena dia malu. Makanya tadi disampaikan jangan sampai kita malu dalam menuntut ilmu. Caranya harus ya sedikit-sedikit kita minimal kita pahami. Kalau ingin bertanya dan malu, minta tanya sama temennya. Tadi apanya? Yang nomor 5 itu poinnya apa sih? Oh ternyata yang kelima itu tentang mengikat ilmu dengan tulisan. Oh alhamdulillah. Tetap harus bersungguh-sungguh. Masih banyak jalan yang lain. Ada 1.001 jalan menuju Roma. Ya? Jangan malu. Jangan malu ya. Oke. Jangan takut salah. Selanjutnya kita akan menonton tentang video yang di dalamnya ada sebuah pelajaran atau kisah inspiratif yang dapat kita ambil. Ya, silahkan ditonton. Dengarkan ya.
Gimana filmnya? Sedih. Sedih kenapa? Pura-pura. Oh, ditinggalin. Ditinggalin siapa? Oke ya, alhamdulillah dari sudah kita tonton cuplikan atau kisah inspiratif tentang adab menuntut ilmu. Tadi ada sosok seorang guru ya, Abuya, ya, yang memanggil santrinya. Santrinya dipanggil kenapa? Karena santrinya tidak ada di asramanya atau di pondoknya. Kenapa? Disampaikan oleh muridnya bahwa mereka nonton film cerah, tapi Abuyanya tidak percaya. Akhirnya dipukul lah ketiga santri tersebut. Esokan harinya atau siangnya, Abuya bertabayun kepada pemilik warung yang dimana mereka pergi menonton ceramah. Setelah ditanya oleh Abuya, ternyata benar mereka menonton film ceramah. Bahkan mereka hafal hari ini jadwal ceramah siapa dan hari ini ceramah siapa, mereka hafal. Nah, di situ Abuya merasa bersalah. Karena apa? Telah menghukum santrinya sebelum bertabayun. Tetapi yang luar biasanya, santrinya diminta untuk memukul Abuyanya agar Abuyanya di yaumil qiyamah nanti dipertanggungjawabkan bahwa telah memukul santrinya. Makanya minta dibalas di dunia. Pukul saja, irfa, suruh dipukul. Akhirnya santri tersebut gak kuat, menangis dan akhirnya memeluk Abuya. Yang bisa kita ambil apa teman-teman? Pelajarannya dari kisah inspiratif tersebut. Sebutkan. Ada kepada guru. Ada kepada guru. Terus? Ya, bisa apa? Harus bertanya terlebih dahulu. Sebelum bertindak, ya betul. Lagi? Ya, tadi banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah inspiratif tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan. Ilmu tanpa adat bagaikan api tanpa kayu bakar, dan adat tanpa ilmu bagaikan dasar tanah. Jadi pentingnya adab dari sebelum ilmu. Ini kata sangat kuat ya. Jadi sebelum kita berilmu, kita harus beradab dulu. Dan kita berilmu tanpa beradab nggak bisa juga. Jadi keduanya harus kita miliki. Ya. Bagaimana caranya kita beradab? Kita harus berilmu dulu. Setelah kita berilmu, kita belajar adab. Ya. Dan itu semoga yang Ustaz sampaikan pada hari ini tentang adab bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman praktekkan nanti setelah kelas hari ini, dan besok misalkan kita Ustaz lagi bisa menerapkan 5 adab dalam menuntut ilmu tersebut. Selanjutnya, siapkan handphonenya, boleh dipegang handphonenya, boleh dibuka WA-nya, boleh dibaca pesan yang belum terbaca. Karena kalau misalkan belum ada yang kirim pesan, Ustaz yang kirim pesan, ya. Ada pesannya? Boleh, ada. Kalau belum ada pesannya, Ustaz yang ngirim. Ya hilang. Mau dikirim pesan. Di grup mana ya? Kelas religion. Bentar ya. Iya, Pak. Ada pesan yang masuk? Jangan pesan yang lain yang dibuka. Nah, Ustaz sudah ngirim pesan. Ada.
pesan yang luar biasa, boleh buka, itu ada Google Form. Silahkan teman-teman semua diisi apa hikmahnya, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah inspiratif tersebut, dan ada apa aja yang ada dalam video tersebut. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit dan kita akan lihat siapa yang sudah menjawab di sini. Ini belum ada yang menjawab. Lihat dulu. Yang sudah menjawab akan muncul. Kita lihat siapa yang menjawab sebelumnya. Sebutkan tadi ada banyak syaratnya, ya. Tadi sudah sampaikan 5 poin. Mungkin di dalam tersebut ada 5 poin. Sudah ada yang mengisi? Kalau sudah akan muncul di sini. Menunggu jawaban. Menunggu itu ya. Sebutkan 3 hikmah ada dari video inspiratif yang tadi. Ya, sudah ada yang muncul. 1, 2. Siapa lagi yang belum enter di enter? Ada lagi yang masih mengirim? Oke, sudah ya. Ada yang menyimpulkan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi Google Form-nya. Dan ini salah satu bentuk evaluasi bahwa teman-teman memahami, bahwa teman-teman menyimak, bahwa teman-teman bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran pada hari ini. Yang pertama, tidak boleh menghakimi guru walaupun guru itu salah, karena harus berkata jujur, harus tetap memastikan faktanya. Jangan malu bertanya, hormat kepada guru, senantiasa bertabayun. Nah, itu bisa semua hikmah yang kita bisa ambil dari video tersebut. Nah, mungkin setelah teman-teman bisa memahami, maksudnya apa, nanti teman-teman bisa mempraktekkannya. Buat apa teman-teman punya ilmunya tapi tidak dipraktekkan? Nah, mari setelah pertemuan hari ini dipraktekkan dengan teman-teman, ada kepada guru, ada kepada temannya dalam menuntut ilmu, ada yang lainnya harus diperhatikan, karena ada sebelum ilmu, dan ilmu tanpa adab tak bisa juga. Makanya harus dua-duanya ada dalam diri kita, ada dalam kehidupan kita, ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adab dalam lingkungan, adab dalam bermuamalah, ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah semangat pada hari ini, yang sudah antusias. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami ilmunya, dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan masing-masing. Lain ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.